Saya percaya kita ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan, amin. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan kalau sampai saat ini kita masih Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Dan saat ini hari Sabat, saatnya kita datang ke hadirat Tuhan, memberikan yang terbaik, pujian syukur sembah kita hanya bagi Dia. Saya undang jemaat untuk berdiri. Saat ini kami rindukan hadirat-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Kami mau rasakan kehadiran-Mu yang membawa damai bagi setiap kami Tuhan, yang memberikan sukacita dan penghiburan yang sejati bagi kami Tuhan Yesus.
Aku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yesus, Yesus, haleluya, Yesus. Keberhasilan kami tanpa Engkau. Apa yang bisa kami banggakan tanpa Engkau? Semua tidak berguna tanpa-Mu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup kami berharga oleh karena kemurahan-Mu, karena pengampunan-Mu, karena Engkau yang sudah mengangkat kami dari belenggu dosa. Maka kami bersyukur di hadapan-Mu. Dan biarlah pagi hari ini kami tunduk di hadapan-Mu, merendahkan diri kami di hadapan-Mu, dan biarlah kami hanya melihat kemuliaan-Mu saja Tuhan. Sehingga dengan sikap hormat kami mau memberi puji, sembah dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Dan kiranya semua berkenan menjadi persembahan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga percayakan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Engkau sendiri yang memberkati kami, memberkati acara yang sudah kami persiapkan. Kami rindu serangkaian acara ibadah kami adalah persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau memberkati kami. Biarlah pagi hari ini kami menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dan hamba membuka ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Berkemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Siapa yang siap memuji Tuhan? Amin. Kita sama-sama katakan haleluya. Boleh sorakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Karena Kau kekuatan kami Tuhan. Kami takkan pernah gentar, kami takkan pernah takut. Kau sumber pengharapan kami. Yesus, Kau kekuatan hidupku. Takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Engkaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap aku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Mau berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Katakan haleluya. Sebab Kau kekuatanku Tuhan. Yesus, Kau kekuatan hidupku. Kami takkan pernah gentar, gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Engkaulah sumber kuatku. Bahkan lembah gelap akan kami lewati. Lembah yang akan ku lewati. Karena Kau beserta.
ku sorakan haleluya. Siapa yang berkuasa? Surga bumi nyata. Angkat tangan, angkat tangan, ku nyatakan kau hebat. Yesus hebat, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, haleluya. Kau berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, berkuasa selamanya. Kau berkuasa haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Siapa yang percaya Allah kita berkuasa boleh lambaikan tangannya, amin. Haleluya. Saatnya kita siapkan hati kita untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, yang mau lebih sungguh lagi mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya Kau Allah yang selalu dapat kami andalkan dalam setiap keadaan hidup kami. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Maka kami gak mau setengah-setengah untuk mengasihi-Mu Tuhan, untuk membawa hidup kami untuk menyenangkan, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yang itu mengasihi Yesus lebih lagi, sama-sama kita simpan tangan kita di dada kita. Kita katakan pujian ini lebih sungguh lagi. Aku mengasihi Kau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
kasih-Mu menyenangkan hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, tujuan kami di dalam kehidupan ini Tuhan, menyenangkan hati-Mu seperti tujuan-Mu membentuk kami, memberikan kesempatan untuk kami ada di bumi ini Tuhan. Namun seringkali masa lalu kami mempengaruhi pikiran kami, tindakan kami, dan sering kami tidak bisa memenuhi harapan-Mu untuk menyenangkan hati-Mu. Namun kami percaya firman-Mu sanggup membentuk kami, mengubah hidup kami, sehingga hidup kami sejalan dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu berkati kami melalui firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu saat ini adalah berkat terpenting yang kami terima, sehingga kami tempatkan di tempat yang terbaik dan mengubah hidup kami, cara hidup kami semakin sempurna, memberkati orang lain dan bahkan mendatangkan kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kemurahan-Nya kita mendapatkan kesempatan untuk beribadah pagi hari ini. Dan di kesempatan yang indah ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Di kesempatan yang indah ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul mengingat hal-hal yang positif. Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan, di sepanjang kehidupan yang kita lalui, tentunya ada beberapa hal yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Dan ada yang masih kita ingat, ada yang kita lupakan. Dan kalau Bapak Ibu, saudara-saudari merenungkan sesuatu yang pernah terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu, mungkin ada hal positif yang bisa direnungkan dan itu masih tersimpan dalam ingatan kita. Tetapi mungkin juga banyak hal negatif yang masih tersimpan di dalam kehidupan kita. Dan di tahun 2020 tentunya juga kita menghadapi hal-hal yang positif, juga kita ini menghadapi hal-hal yang negatif. Yang positif biarlah itu selalu kita ingat, memotivasi kita untuk menjalani kehidupan di tahun 2021. Karena ini masih awal bulan di tahun 2021. Kemudian untuk hal-hal negatif yang tidak mendatangkan semangat, yang tidak memotivasi dan bahkan akan merugikan kita karena mempengaruhi hidup kita dan hidup kita menjadi tidak baik, mari kita buang hal itu. Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, sepanjang kita hidup di bumi ini sebenarnya kita sedang belajar. Sejak kita dilahirkan, usia anak-anak, remaja, pemuda, dan bahkan dewasa sampai sekarang ini sebagian sudah menjadi tua, kita pun masih belajar dan tidak pernah berhenti belajar. Sehingga dari segala peristiwa yang terjadi, yang positif biarlah mengajar kita untuk melakukan yang lebih baik. Hal-hal yang negatif hendaknya mengajar kepada kita untuk tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang pernah kita lakukan. Dan selama hidup kita masih belajar. Penulis Ibrani dalam Ibrani 12 ayat 11 mengatakan demikian.
Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi sepanjang kita belajar, maka di situ juga kita sedang berlatih. Dari hal yang tidak baik maupun hal yang baik. Dari hal yang berat kita lakukan maupun bisa kita lakukan. Tetapi bagi mereka yang mau berlatih dari setiap peristiwa yang terjadi, maka mereka akan menjadi lebih baik, dan bahkan hal itu akan mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Paulus dia mengatakan bahwa dia melatih tubuhnya untuk menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan ia ditolak. Artinya bahwa dia mau benar-benar menguasai dirinya, menguasai hidupnya, menguasai pikirannya, supaya hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Seluruh anggota tubuh kita ini dalam penguasaan kita, termasuk pikiran kita, termasuk apa yang harus kita simpan dan apa yang harus kita buang dalam pikiran kita. Semua berada di dalam kendali kita. Dan pagi hari ini, melalui tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi, ada beberapa hal yang saya sampaikan dari Filipi 4 ayat yang ke-8. Yang pertama, menyimpan hal-hal yang baik di memori otak kita. Rupanya Paulus di situ sebenarnya memiliki satu keinginan, harapan, supaya setiap orang berpikir positif. Tentunya bagi mereka, supaya mereka bisa berpikir positif, maka sesuatu yang disimpan di dalam pikirannya adalah hal-hal yang positif. Ketika seseorang menyimpan hal-hal yang negatif di dalam pikirannya, maka yang nampak di dalam perbuatannya dan perkataannya dan sikap hidupnya adalah hal-hal yang negatif. Dan sebaliknya, ketika mereka berpikir positif atau menyimpan hal-hal positif dalam pikirannya, maka mereka akan berpikir positif, sehingga sikap dan perilakunya pasti akan positif. Jadi kita sendirilah yang sebenarnya yang bisa memutuskan untuk menyimpan hal-hal yang negatif atau menyimpan hal-hal yang positif. Tentunya ketika kita menyimpan hal-hal yang negatif seperti ketakutan, trauma, kekhawatiran, kepahitan hati, duka dan sebagainya, kalau itu kita simpan di dalam pikiran kita, maka itu akan sangat merugikan kita sendiri. Dan sebaliknya, ketika kita menyimpan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, itu akan mendatangkan keuntungan bagi kita, juga akan mendatangkan keuntungan bagi orang lain. Maka pastikan bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam pikiran kita, di otak kita ini, memori yang ada di otak ini kita isi dengan hal-hal yang positif. Kalau tadi di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, pikirkanlah semuanya itu. Semua yang benar. Tentunya ada ukuran yang benar itu seperti apa. Yang menjadi ukuran adalah firman Tuhan, itu sendiri menjadi ukuran. Benar, tidak benar, itu ukurannya di dalam firman. Berarti semua yang benar, yaitu kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Allah, itulah yang dipikirkan. Jadi hal-hal yang negatif, yang tidak berkenan kepada Allah, hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu dibuang jauh-jauh dari kehidupan kita. Kemudian semua yang mulia, pikirkanlah semuanya itu. Artinya bahwa hal-hal yang mendatangkan nama baik bagi diri kita dan hal-hal yang mendatangkan kemuliaan bagi Allah kita, itulah yang kita pikirkan. Kalau hal-hal yang tidak mendatangkan kemuliaan bagi Allah dan merusak nama baik kita, buang dan tanggalkan itu. Kemudian semua yang adil, pikirkanlah semuanya itu. Keadilan ini berkaitan dengan hak, keadilan ini berkaitan dengan kewajiban. Kalau kita memikirkan sesuatu yang adil, maka berarti
Kita akan menghargai hak orang lain, dan kita juga akan melakukan kewajiban kita. Tidak hanya menuntut haknya tanpa melakukan kewajiban. Kebanyakan orang kan seperti itu. Saya percaya bahwa pikiran mereka bukan tertuju kepada semua yang adil, tapi egois, hanya untuk diri mereka sendiri. Maka kalau memikirkan semua yang adil, maka hak dan kewajiban itu pasti berimbang. Kemudian semua yang suci, artinya yang tidak mendatangkan dosa, kenajisan, yang menghanguskan orang, pikirkanlah itu. Jadi pikiran kalau suci, maka perilakunya suci, perbuatannya suci. Tentunya hidupnya adalah hidup yang benar, selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kata Tuhan, semua yang suci, kata Tuhan melalui Rasul Paulus, semua yang suci, pikirkanlah semuanya itu. Kemudian semua yang manis, yang mendatangkan kebahagiaan, yang mendatangkan sukacita bagi diri kita, yang mendatangkan sukacita bagi orang lain, pikirkanlah semuanya itu. Berarti kalau orang memikirkan sesuatu yang manis, maka dia sendiri akan menikmati kebahagiaan dalam hidupnya, dan hidupnya juga akan bisa membahagiakan orang lain. Hidup kita dipersiapkan Tuhan bukan hanya untuk kebahagiaan diri sendiri, tetapi juga membahagiakan orang lain. Amin. Kalau saya sebagai seorang suami, saya harus bisa memberikan kebahagiaan kepada istri saya. Saya sebagai seorang ayah, maka saya pun harus bisa memberikan kebahagiaan kepada anak-anak saya, sekalipun apa yang saya lakukan terbatas. Kemudian juga firman Tuhan katakan semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Sedap didengar berarti berkaitan dengan perkataan. Orang yang selalu berpikir untuk mengatakan sesuatu yang sedap didengar, maka pasti mereka akan mengendalikan lidahnya, akan mengendalikan perkataannya. Berpikir dulu sebelum berkata-kata. Jangan berkata-kata dulu, setelah itu baru dipikirkan. Padahal kata-kata itu sudah terlanjur melukai orang lain, terlanjur melukai istri, terlanjur melukai suami, melukai anak-anak, dan melukai orang yang ada di sekitar kita. Maka sebaiknya dipikir dulu sebelum berkata-kata. Maka pikirkanlah yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hal-hal yang baik, yang mendatangkan pujian bagi Allah, mendatangkan pujian bagi diri kita sendiri, pikirkanlah semuanya itu. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari ingin apa yang dilakukan itu menjadi berkat bagi orang lain menghargai apa yang kita lakukan, maka belajarlah untuk melakukan yang baik, dan belajarlah juga untuk menghargai apa yang orang lain lakukan. Jadi di sini yang harus dipikirkan. Maka ketika apa yang dituliskan Rasul Paulus ini kita pikirkan, maka hal itu akan menjadi tindakan di dalam hidup saya dan saudara. Karena apa yang katakan Rasul Paulus ini hal yang positif, maka hidup kita menjadi positif. Oleh sebab itu yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa ingatan itu sangat mempengaruhi hidup Anda, sangat mempengaruhi hidup kita semuanya. Apa yang kita ingat di masa lalu itu akan sangat mempengaruhi hidup kita. Apa yang tersimpan di memori kita, baik yang positif maupun yang negatif, itu akan mempengaruhi hidup kita. Di mana hal itu akan mempengaruhi perilaku. Baik buruknya perilaku seorang itu sangat berkaitan dengan apa yang diingatnya. Ada seorang anak, saya sudah kenal cukup lama sebenarnya. Dia diam, diajak komunikasi susah, dan bahkan cenderung untuk memisahkan diri dari yang lain. Kemudian saya coba mengenal dia, saya coba kenal keluarganya, dan akhirnya saya mendapatkan satu jawaban bahwa di masa kecilnya dia merasa tidak dihargai, karena ketika bertanya sesuatu kepada papinya, papi hanya bilang, maaf papi lagi sibuk. Ketika bertanya sesuatu pada maminya, mami hanya bilang, maaf mami sibuk, tidak ada waktu untuk anak-anaknya. Dan bahkan bukan hanya itu,
tetapi orang tuanya memperlakukan dia dengan cara yang kasar, baik perkataan maupun fisik. Dan akhirnya apa? Dia tumbuh sebagai seorang yang pendiam, tapi pendiam secara negatif. Dia sulit untuk berkomunikasi. Dia selalu ingat bahwa apapun yang saya katakan pasti salah, apapun yang saya lakukan pasti salah. Sehingga dia hanya berdiam. Jadi apa yang dia pikirkan, yang dia simpan di dalam pikirannya itu mempengaruhi hidupnya. Kemudian juga ada orang yang dingin-dingin saja. Dingin, ketemu orang lain dingin, melihat orang susah ya dingin saja, melihat orang yang perlu ditolong ya dingin saja, melihat orang prihatin tidak ada rasa simpati, tidak ada rasa empati, ya dingin-dingin saja lah. Sepertinya semuanya biasa-biasa saja. Dan ternyata ketika di rumah pun diperlakukan dingin seperti itu oleh orang tuanya. Ya dicuekin. Jadi pokoknya orang tua hanya memenuhi kebutuhan hidupnya, makan cukup, sandang bagus, pangan ada. Tetapi tidak pernah disapa dengan penuh kasih sayang. Ya seperti biasa-biasa saja. Coba kalau misalkan anak disapa, "Enak, kenapa pulang telat sekolah?" Anak senang merasa diperhatikan loh, hanya semua seperti itu. "Enak, sudah makan belum?" Senang. "Gimana kuliahnya? Gimana sekolahnya?" Ditanya, anak kan senang. Tetapi ada orang tua yang tidak seperti itu. Ah, cuek aja, mau lulus mau tidak sekolah terserah, mau pulang mau tidak ya terserah. Itu urusan dia, hak dia. Sepertinya luar biasa orang tua seperti itu. Tetapi sedang mendidik anak dan membentuk anak dengan tidak benar. Sehingga anak pun cuek, anak dingin, anak tidak peduli, anak tidak punya simpati, anak tidak punya empati. Dan kita sadari bahwa usia kita semakin bertambah, hai bapak-bapak dan ibu-ibu, termasuk saya. Semakin tambah umur, tubuh kita semakin lemah. Yang berarti apa yang kita lakukan semakin terbatas. Dan kita perlu orang lain. Dan salah satunya yang kita perlukan adalah anak-anak kita. Kalau kita tidak ajar mereka untuk simpati, untuk empati, untuk mengerti orang lain, mungkin mereka akan terbentuk menjadi anak yang tidak mengerti orang tuanya. Siapa yang rugi? Dan ini bisa terjadi karena anak-anak selalu menyimpan apa yang dilakukan orang tua, perlakuan orang tuanya yang memang tidak pernah peduli terhadap anak-anaknya. Maka dia menjadi orang yang sangat dingin. Tetapi sebaliknya juga ada orang yang sangat agresif dan pemarah. Agresif dan pemarah. Kalau kesinggung sama temannya sedikit marah. Kalau ada orang di hadapannya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya marah. Kalau melihat sesuatu yang menurut dia tidak benar marah. Gampang sekali marah. Saya masih bisa marah, tetapi saya bukan kategori orang yang pemarah. Kalau pemarah itu ya hari-harinya itu marah saja. Kemarahan sama tidak marahnya itu banyak marahnya. Capek orang seperti ini. Senyumnya hilang, sukacitanya hilang, hanya marah saja pengennya. Dan rupanya ada orang yang seperti ini. Karena apa? Karena semasa dia bersama dengan orang tuanya, yang diterima itu hanya kemarahan saja. Setiap melakukan sesuatu yang salah, orang tuanya langsung marah. Ketika anaknya mungkin telat pulang dan ditanya bagaimana, langsung marah. Ketika melihat nilai anak tidak bagus, langsung marah. Tidak pernah ditanya kenapa bisa terjadi seperti itu. Coba misalkan kita punya anak mengerjakan sesuatu, misalnya nyapu udah bersih, ya nyapu udah bersih, orang tua tahu, jangan langsung marah. Coba dikasih tahu, nah kalau nyapu itu udah begitu, gini loh caranya. Kasih contoh. Saya rasa anak lebih mengerti daripada anak itu dimarahi. Dan ketika anak dimarahi orang tua di rumahnya, dia tidak berani membantah papinya, tidak berani membantah maminya, dia hanya diam saja, tetapi menyimpan kemarahan itu. Akhirnya kemarahan itu dilampiaskan terhadap orang lain, terhadap orang-orang yang dianggap lemah dibanding dia. Dilampiaskan, dia marahin siapa saja yang bisa dimarahin. Kalau perlu binatangnya pun ditendang dimarahin, karena binatang yang disayang itu tidak bisa membalas. Dan ini terjadi.
Sehingga membentuk mereka pemarah, karena yang selalu diingat bahwa apapun yang dilakukan tidak pernah benar dan orang tua selalu menyalahkan. Dan membentuk pribadi anak yang demikian. Ada orang yang tidak bisa ramah dengan orang lain juga. Ini yang saya sampaikan yang negatif-negatif aja ya. Yang tidak bisa ramah dengan orang lain. Cuek, ketemu orang juga pokoknya tidak peduli, dan dia mungkin tidak menganggap bahwa yang di hadapannya yang datang itu orang. Dan ternyata memang dia juga dari kecil kurang dipedulikan sama orang tua. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kalau kita punya kenangan yang seperti itu, hal itu pernah terjadi atas hidup saya dan saudara, jangan disimpanlah hal-hal yang tidak baik seperti itu, karena itu akan mempengaruhi perilaku saudara. Maka hal itu kita buang, kita tanggalkan. Mungkin kita masih ingat, tetapi jangan sampai apa yang kita ingat itu mempengaruhi perilaku kita, karena tidak akan membuat kita menjadi positif, sehingga kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Buanglah itu, sehingga kita bisa menyimpan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, supaya hal itu menjadi berkat bagi kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan bahkan Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kenangan masa lalu yang tidak baik itu juga akan mempengaruhi kepercayaan seseorang. Yang saya maksud kepercayaan di sini iman, akan mempengaruhi iman itu. Kalau Tuhan itu digambarkan sebagai Bapa di dalam firman Tuhan, artinya bahwa Bapa itu Bapa yang mengasihi, Bapa yang memperhatikan anak-anaknya, Bapa yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Tetapi mungkin ada seorang anak akhirnya tidak mau memahami Tuhan yang sebenarnya sebagai seorang Bapa. Dia tidak percaya bahwa Tuhan itu Bapa, digambarkan seperti Bapa. Karena apa? Karena ketika di rumah tidak pernah merasakan kasih sayang daripada seorang Bapa, dan bahkan melihat bapaknya, ayahnya, papinya adalah orang yang kejam, adalah orang yang tidak benar, yang tidak bisa memberikan contoh yang baik. Maka gambar seorang Bapa kalau ditujukan kepada Allah, sepertinya Allah menjadi tidak baik. Mempengaruhi imannya untuk percaya pada Allah karena pengalaman pribadi di dalam hidupnya. Kemudian juga pengalaman di dalam kegagalan. Seseorang ketika melakukan sesuatu mungkin bisa berhasil dan mungkin juga pernah gagal. Dan bahkan orang yang berulang kali gagal, maka mereka percaya bahwa saya tidak mampu, saya tidak bisa melakukan sesuatu. Kalau saya mengerjakan sesuatu pasti gagal. Sehingga orang itu tidak pernah mau melakukan sesuatu yang baru, tidak pernah mau melakukan sesuatu yang belum pernah dicoba, karena selalu percaya bahwa dirinya tidak bisa dan pasti akan gagal. Yang berkaitan dengan iman, mungkin dia akan katakan, Tuhan pun tidak akan sanggup menolong saya untuk menyelesaikan semuanya. Karena dia sudah terlanjur percaya kepada kemampuannya yang sangat terbatas dan tidak bisa. Dan dia mengatakan Tuhan tidak bisa. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itulah yang harus dibuang di dalam kehidupan kita, sehingga kita punya iman yang sungguh bahwa Tuhan itu bisa, sekalipun kita tidak bisa. Kalau hal itu kita buang, masa kegagalan itu kita buang, maka kita akan percaya Tuhan bisa. Sekalipun saya bisa gagal, tetapi Tuhan bisa melakukan sesuatu, sehingga kita akan selalu memiliki keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru. Kemudian pengalaman masa lalu yang negatif itu juga mempengaruhi cara berpikir kita. Dan itu juga akan mempengaruhi keputusan kita, akan mempengaruhi pilihan kita, tindakan kita, bahkan mempengaruhi ketika kita menilai diri kita, atau mempengaruhi gambar diri kita, siapa kita yang sebenarnya. Maka ketika memori kita isinya hal-hal yang positif, maka kita menemukan diri kita seorang yang positif. Tetapi ketika yang kita simpan itu hal-hal yang negatif, maka kita akan menemukan gambar diri kita sebagai seorang yang negatif. Pilihan ada di dalam diri kita, mana yang mau kita simpan di dalam memori kita, hal yang positif atau hal yang negatif.
hal yang baik ataupun hal yang tidak baik. Semua terserah kita, karena yang berkuasa atas diri kita adalah kita. Jadi dengan mengingat hal yang baik atau positif itu akan mendatangkan keberanian kita untuk melakukan sesuatu. Tetapi dengan mengingat hal yang negatif, maka itu akan melemahkan kita, sehingga kita tidak berani melakukan sesuatu dan bahkan cenderung untuk kita hidup secara negatif. Saya melihat bagaimana pengalaman Daud di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 36 dan 37. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan, 1 Samuel 17 ayat 36 dan 37. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bapak, Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di sini bagaimana pengalaman Daud ketika dia berada di padang belantara, ketika dia menggembalakan kambing dombanya, maka bahaya mengancam dia. Ada singa, ada beruang, dan digambarkan dia memiliki cakar yang begitu kuat yang bisa menghancurkan Daud. Tetapi beberapa kali Daud menghadapi singa maupun beruang, dan Daud bersama dengan Tuhan, maka Daud itu mendapatkan kemenangan. Maka hal itulah yang disimpan di dalam pikirannya, bahwa bersama Tuhan ada kemenangan. Singa maupun beruang yang memiliki cakar yang begitu kuat hancur oleh Daud karena Daud bersama dengan Tuhan. Maka ketika Daud harus maju berperang melawan Goliat, melawan Filistin yang perawakannya besar, dan Daudnya dibandingkan orang Filistin itu Daud lebih kecil. Saya tidak tahu apakah Daud sebesar saya atau lebih kecil, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas bahwa Daud perawakannya tidak seperkasa Goliat pahlawan Filistin itu. Namun Daud selalu mengingat pengalamannya bersama dengan Tuhan. Dia selalu ditolong Tuhan menghadapi singa, dia ditolong Tuhan menghadapi beruang. Maka dia begitu yakin bahwa ketika menghadapi Goliat, Tuhan akan memberikan pertolongan kepadanya. Dan ingatan yang baik atau sesuatu yang baik yang disimpan dan diingat, itu memotivasi dia untuk maju melawan Goliat, musuh yang begitu besar, musuh yang kuat, musuh yang perkasa, dengan satu keyakinan bahwa dia akan menang. Dan bahkan Saul di situ memerintahkan kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dan penuh keyakinan, maka dia maju di dalam peperangan. Dan akhirnya kita melihat dalam cerita itu bahwa Daud menghadapi kemenangan ketika dia melawan Goliat yang begitu besar. Karena apa? Karena dia bersama dengan Allah. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, pengalaman keputusasaan, pengalaman kegagalan, pengalaman kekecewaan yang tidak memotivasi kita, mari kita buang. Pengalaman kemenangan bersama dengan Tuhan, pengalaman keberhasilan, pengalaman yang baik atau sesuatu yang baik yang memotivasi kita, mari kita simpan. Dan saya percaya ketika yang ada di pikiran kita sesuatu yang positif, karena kita menyimpan sesuatu yang positif, maka kita akan menjadi orang yang optimis. Dan orang yang optimis, maka peluangnya untuk menang lebih besar daripada orang yang pesimis. Tahun 2021, mari kita menjadi orang yang optimis, karena kita memiliki pikiran yang benar, dan kita selalu mengingat kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, mengingat hal-hal yang baik berdampak positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi ketika kita ini berdiam diri, mengingat masa lalu kita yang baik, mengingat pertolongan Tuhan yang baik, mengingat apa yang orang lain lakukan terhadap kita yang positif-positif, maka hal itu akan membuat
saya dan saudara mendapatkan dampak yang positif dari itu. Bukan hanya itu, tetapi kita akan melakukan sesuatu yang positif dan orang lain akan mendapatkan dampak yang positif dari apa yang kita lakukan. Saya melihat dari pengalaman kelam yang dihadapi oleh seorang Yusuf. Bapak Ibu kenal Yusuf? Ya. Ada yang kenal Yusuf? Dewi kenal Yusuf? Ya. Tapi yang saya maksud Yusuf di sini adalah Yusuf yang ditulis di dalam Alkitab. Dia pernah memiliki masa kelam, juga pernah memiliki masa bahagia. Dia bahagia di keluarganya karena disayang oleh papahnya, yaitu Papa Yakub, dan dibuatkan jubah yang bagus. Tetapi karena semuanya itu membuat saudara-saudaranya iri terhadap Yusuf. Dan bahkan ketika Yusuf bermimpi, ya, dia bermimpi ketika dia berada di ladang, maka gandum Yusuf ini berdiri tegak, sementara gandum dari saudara-saudaranya itu tunduk di sekitar gandum Yusuf. Maka hal itu membuat saudara-saudaranya semakin iri. Dan bahkan ketika dia juga menyampaikan mimpinya, ada matahari, bulan, dan 11 bintang, semua tunduk kepada Yusuf. Maka hal itu juga mendatangkan iri. Semakin irilah mereka dengan apa yang Yusuf sampaikan. Sehingga saudara-saudaranya merancangkan kecelakaan dan bahkan berusaha untuk membunuh Yusuf. Suatu kali ketika saudara-saudara Yusuf ini sedang mengembalakan kambing, maka Yusuf diperintah oleh ayahnya, Yusuf, coba lihat saudara-saudaramu yang sedang mengembalakan kambing, bagaimana keadaan mereka baik atau tidak. Yusuf mentaati apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Dia pergi untuk menengok saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan, tetapi disambut dengan sinis dan bahkan rencana jahat akan mereka lakukan. Mereka akan membunuh Yusuf. Namun rupanya pikiran mereka berubah karena mereka ingat bahwa Yusuf adalah saudara kita. Udah jangan dibunuh, kita masukkan saja ke sumur. Sumur itu sumur yang kering, ya. Tetapi di sumur itu pun menjadi situasi yang sangat pahit, di mana Yusuf ditolak, Yusuf tertolak oleh saudara-saudaranya. Dan tentunya di sumur itu tidak ada harapan. Namun Tuhan punya cara. Sehingga Yuda ketika melihat orang Mesir lewat, udahlah kita angkat saudara kita ini dari sumur dan kita jual. Akhirnya dijual dan sampailah dia di rumah Potifar. Jadi kita melihat masa kelam itu terjadi dihadapi Yusuf. Yang seharusnya masa kelam itu bisa membuat Yusuf memiliki hati yang pahit, memiliki hati yang benci, ingin balas dendam. Tetapi kita melihat bahwa Yusuf tidak mempunyai hati yang seperti itu. Dia tidak menyimpan masa-masa pahit itu di dalam pikirannya, sehingga dia dijauhkan dari kepahitan, dijauhkan dari kebencian, dijauhkan dari keinginan balas dendam. Dan bahkan firman Tuhan mencatat bahwa Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Luar biasa seorang Yusuf itu. Oleh karena dia manis sikapnya dan elok parasnya, maka Yusuf menjadi berkat bagi Potifar. Dipercaya mengelola harta bendanya, berhasil, dan disitu pun menghadapi tantangan, persoalan karena dia mendapatkan fitnah dari istri Potifar. Tetapi Yusuf tetaplah Yusuf yang memiliki sikap yang manis. Dan saya melihat bahwa karena dia selalu mengingat hal-hal yang baik, maka dimanapun Yusuf ini memberikan dampak yang baik. Di rumah Potifar mendapatkan dampak yang baik. Ketika di penjara dia memberikan dampak yang baik. Dan akhirnya diangkat Tuhan menjadi penguasa Mesir. Maka dia pun memiliki dampak yang baik. Dan bahkan tidak ada kepahitan di dalam hatinya. Sehingga ditulis di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa
yang besar. Maka di situ saya melihat Yusuf, dia tidak melihat saudara-saudaranya dari segi kejahatannya. Dia tidak mau ada kepahitan di dalam hatinya. Dia tidak mau ada niat balas dendam terhadap saudara-saudaranya. Maka dia melihat dari sudut pandang Allah bahwa saudara-saudaranya itu yang melakukan kejahatan itu dipakai Tuhan. Apa yang dilakukan adalah cara Tuhan untuk mengangkatnya menjadi orang yang penting di Mesir. Dan dia mau mengampuni saudara-saudaranya yang sudah merendahkannya, menolaknya, berusaha membunuhnya, menjualnya. Yusuf tidak balas dendam. Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, adakah sesuatu yang masih kita ingat, yang membuat kita pahit hati, yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita ini kecut dan ingin dibalas dendam? Saya katakan hal itu tidak baik untuk kita simpan. Dan kalau kita mau menjalani tahun 2021 dan kita masih menyimpan semuanya itu, maka hal itu tidak baik, akan mempengaruhi hidupmu, sikapmu. Maka buanglah itu dan simpanlah hal-hal yang positif, supaya hidupmu menjadi berkat dimanapun kau berada. Suami harusnya menjadi berkat bagi istri dan anak-anak. Istri seharusnya menjadi berkat bagi suami dan anak-anak. Anak-anak juga menjadi berkat bagi orang tua dan menyenangkan hati orang tua. Dan dimanapun kita berada, biarlah kita ini menjadi berkat. Maka sekali lagi, mari kita simpan hal-hal yang positif, sehingga kita ingat hal-hal yang positif. Dan biarlah pikiran kita adalah pikiran yang positif. Satu ayat lagi dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kuasai dirimu, kendalikan keinginanmu, kendalikan pikiranmu, dan biarlah hidupmu menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita renungkan firman Tuhan bagi hari ini. Kiranya firman Tuhan mengubah hidup saya dan saudara, mengubah apa yang kita pikirkan, mengubah perilaku kita, dan bahkan kita bisa menguasai tubuh kita, menguasai diri kita, menguasai keinginan kita, mengatur emosi kita, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain dan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Yesus, haleluya. Yesus, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bisa
dalam hidupku. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan saat ini. Apa yang masih engkau ingat yang mempengaruhi perilakumu saat ini? Kalau itu hal-hal yang negatif yang pernah terjadi atas hidupmu, buanglah itu. Jangan sampai ingatan itu merugikanmu, merusak hidupmu dan merusak orang lain. Biarlah hal-hal yang positif, yang memberkatimu, yang memotivasimu, yang akan mengubah hidupmu menjadi semakin baik, itu mau simpan kau ingat, sehingga perilakumu baik, menjadi berkat bagi orang lain dan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, glory to glory. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini, bersyukur buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami, supaya kami menyimpan hal-hal yang positif, sehingga pikiran kami adalah pikiran yang positif, dan perilaku kami adalah perilaku yang positif. Segala sesuatu yang kami kerjakan terbatas, kemampuan kami untuk melakukan terbatas, namun kami mohon kemurahan-Mu, Roh Kudus yang pimpin kami, Roh Kudus yang memampukan kami, sehingga kami bisa menguasai diri, menguasai pikiran kami, menguasai seluruh hidup kami, supaya hidup kami berada di dalam kebenaran. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami berpikir negatif tentang diri kami sendiri, berpikir negatif tentang orang lain, berpikir negatif tentang peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi, dan bahkan kami juga bersikap negatif dengan semuanya itu. Ampuni kami, biarlah kami belajar berpikir positif dan bertindak secara positif. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, menuntun kami, menyertai kami, memberikan kekuatan sepanjang perjalanan hidup kami, dan kami menjadi berkat bagi orang lain. Bapa, kami juga bersyukur buat pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Kami bersyukur buat berkat-berkat yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Dan di kesempatan yang indah ini Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Kami mau memberi yang terbaik di hadapan-Mu. Biarlah pemberian ini adalah ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Juga Tuhan, kami juga mengembalikan 1/10 dari berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Biarlah ini wujud ketaatan yang kami lakukan di hadapan-Mu. Kami percaya sumber berkat selalu memberkati kami. Kiranya persembahan dan persepuluhan kami menjadi persembahan yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Bila sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan yang menyertai sepanjang perjalanan kami pulang. Biarlah kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan keselamatan, kami boleh kembali berkumpul di keluarga kami, berbagi sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya sidang yang dikasih Tuhan, di akhir ibadah angkatlah tangan-Mu untuk menerima berkat. Cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan tertuju kepadamu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah studimu. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, membuat kau berhasil dan kau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini. Hamba memohonkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Tetapi